Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadisa dengan NIM 230901502019, Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas mengenai tantangan dan peluang auditor dalam mengaudit perusahaan berbasis teknologi. Nah, dalam presentasi ini, saya akan membahas secara mendalam tantangan dan peluang yang akan dihadapi oleh seorang auditor saat mengaudit dalam perusahaan tersebut dengan berbasis teknologi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengubah lanskap bisnis secara signifikan. Nah, termasuk dalam praktik audit tersebut. Nah, auditor kini dihadapkan pada tantangan baru yang kompleks seperti keamanan data, ketergantungan pada sistem teknologi, dan perubahan regulasi yang cepat. Selain itu, mereka juga memiliki peluang untuk memanfaatkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan yaitu AI dan blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi audit dalam konteks ini. Nah, penting bagi auditor untuk terus mengembangkan keterampilan digital mereka agar dapat beradaptasi dengan perubahan ini dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan yang mereka audit. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai tantangan auditor dulu. Nah, tantangan pertama oleh auditor itu mengenai perkembangan teknologi yang cepat. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini sangat cepat sehingga memaksa seorang auditor untuk terus belajar dan beradaptasi. Nah, di era digital ini, alat dan teknologi tradisional mungkin tidak lagi cukup untuk menangani kompleksitas data yang ada. Nah, pada kehidupan sehari-hari kita dapat melihat pada perusahaan Amazon, di mana perusahaan Amazon ini sebagai salah satu perusahaan e-commerce terbesar, di mana Amazon ini menggunakan algoritma canggih untuk analisis data penjualan serta perilaku konsumen perusahaan ini. Nah, auditor ini yang tidak memahami cara kerja algoritma tersebut mungkin akan mengalami kesulitan dalam menilai keakuratan laporan keuangannya terkait penjualan serta pengeluaran iklannya. Nah, jika auditor tidak mampu mengikuti perkembangan ini, maka mereka berisiko memberikan penilaian yang tidak akurat. Selanjutnya mengenai keamanan data. Nah, keamanan data ini merupakan sebuah keamanan siber yang isu utama bagi auditor, terutama ketika perusahaan mengelola data yang sensitif. Nah, auditor ini harus memastikan bahwa data tersebut dilindungi dari ancaman eksternal serta internalnya. Nah, seperti dalam kehidupan sehari-hari itu ada kasus pada aplikasi Facebook tahun 2019 di mana Facebook ini mengalami sebuah pelanggaran data yang mengakibatkan kebocoran informasi pribadi jutaan penggunanya. Auditor tidak perlu mengevaluasi apakah perusahaan memiliki auditor tersebut harus merekomendasikan perbaikan untuk mencegah kerugian finansial serta reputasi di masa depan. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada slide berikutnya. Nah, tantangan auditor yang selanjutnya itu mengenai ketergantungan pada teknologi. Nah, ketergantungan pada teknologi ini mungkin perusahaan modern saat ini akan sangat bergantung pada sistem teknologi untuk operasionalnya sehari-hari. Nah, ketergantungan ini menciptakan risiko baru, di mana jika sistem mengalami kegagalan atau serangan siber, proses audit dapat terganggu. Nah, seperti contohnya itu pada serangan ransomware di penyedia layanan kesehatan pada tahun 2020, banyak penyedia layanan kesehatan mengalami serangan ransomware yang mengakibatkan gangguan besar dalam layanan mereka. Nah, auditor harus mengantisipasi dampak dari serangan ini terhadap laporan keuangan serta memastikan bahwa ada rencana pemulihan bencana yang tepat. Selanjutnya mengenai poin kurangnya keterampilan digital. Nah, pada poin ini banyak auditor yang mungkin tidak memiliki keterampilan digital yang diperlukan untuk menggunakan alat-alat audit modern secara efektif. Ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk melakukan audit efisien serta akurat. Nah, contoh nyatanya itu seperti penggunaan spreadsheet manual. Nah, di mana pada spreadsheet manual ini, seorang auditor tradisional mungkin terbiasa dengan penggunaan spreadsheet manual, tetapi tidak familiar dengan perangkat lunak analitik data seperti
Tableau atau Power BI. Nah, ketidakmampuan ini dapat mengakibatkan analisis yang kurang mendalam dan mengabaikan temuan yang penting dalam data. Nah, selanjutnya mengenai perubahan regulasi dan kepatuhan. Nah, pada poin perubahan regulasi dan kepatuhan, regulasi ini terkait teknologi informasi dan perlindungan data yang terus berkembang, auditor harus selalu PR di Eropa atau CCPA di California. Nah, contoh nyatanya itu dalam kehidupan kita, di mana pada kepatuhan GDPR. Nah, perusahaan yang beroperasi di Uni Eropa ini harus mematuhi namanya GDPR yang mengatur bagaimana data pribadi harus dikelola, di mana auditor ini perlu memahami regulasi ini untuk menilai apakah perusahaan yang telah mereka terapkan ini kebijakan privasinya sudah sesuai apakah dan harus mengetahui apakah ada resiko denda akibat pelanggaran tersebut. Nah, selanjutnya mengenai tantangan etikanya. Nah, mengenai tantangan etika ini, penggunaan teknologi dalam audit ini juga menimbulkan pertanyaan etika baru terutama terkait dengan privasi data dan transparansi proses audit itu sendiri. Nah, contohnya begini, penggunaan alat analit ini tanpa izin, di mana jika auditor itu menggunakan alat analit yang mengumpulkan data pengguna tanpa izin, itu dapat menimbulkan sebuah masalah etika serius, di mana seorang auditor ini harus memastikan dahulu bahwa semua praktik audio. Oke, next. Kita akan membahas mengenai peluang auditor. Nah, pada poin peluang auditor ini, poin pertama kita akan membahas mengenai penerapan teknologi canggih. Nah, teknologi canggih ini seperti AI dan machine learning memungkinkan auditor untuk menganalisis data secara lebih efisien dan akurat. Dengan menggunakan algoritma ini, auditor dapat mengidentifikasi pola atau anomali dalam data keuangan dengan cepat. Nah, contohnya itu Deloitte, di mana firma audit besar seperti Deloitte ini telah memulai menggunakan AI untuk mempercepat proses audit mereka. Dengan memanfaatkan machine learning, mereka dapat menganalisis jutaan transaksi dalam waktu singkat, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi resiko kesalahan manusia. Nah, pada poin kedua ada yang namanya audit otomatis. Nah, otomatisasi dalam pengumpulan dan analisis data ini memungkinkan sebuah auditor untuk mengurangi pekerjaan manual mereka sehingga mempercepat proses audit secara keseluruhan. Nah, contohnya itu PwC, di mana perusahaan-perusahaan seperti PwC ini telah mengembangkan alat otomatis audit yang dapat melakukan pengujian transaksi secara real time. Ini akan memungkinkan seorang auditor untuk fokus pada area strategi lainnya, seperti memberikan rekomendasi kepada klien berdasarkan temuan audit mereka. Nah, selanjutnya pada slide berikutnya kita akan membahas mengenai blockchain untuk transparansi. Nah, teknologi blockchain ini menawarkan transparansi tinggi karena semua transaksi dicatat secara permanen dan tidak dapat diubah lagi. Nah, ini akan memberikan kepercayaan lebih kepada auditor mengenai integritas data yang mereka audit. Nah, contohnya mengenai IBM. Nah, IBM ini merupakan beberapa perusahaan di sektor keuangan mulai menerapkan blockchain untuk mencatat transaksi keuangan mereka, di mana IBM ini telah bekerja sama dengan beberapa bank untuk menggunakan blockchain dalam mencatat transaksi internasionalnya, sehingga itu akan memudahkan auditor dalam melacak aliran dana dengan akurasi yang tinggi. Selanjutnya mengenai poin analisis risiko. Nah, pada teknologi akan memungkinkan auditor untuk melakukan analisis risiko yang lebih mendalam dengan memanfaatkan big data analitik. Ini akan membantu mereka fokus pada area dengan dampak terbesar dengan laporan keuangan mereka. Nah, contoh nyatanya itu pada analitik prediktif pada pinjaman online, di mana sebuah firma audit mungkin menggunakan analitik prediktif untuk mengevaluasi risiko kredit pada klien mereka di sektor pinjaman online dengan memanfaatkan data historis dan tren pasar. Memungkinkan seorang auditor ini dapat memberikan wawasan berharga kepada manajemen tentang potensi risiko finansial mereka. Nah, mengenai poin terakhir kita, yaitu adalah peran sebagai konsultan internal. Nah, pada
Peran sebagai konsultan internal ini, auditor kini lebih sering berperan sebagai konsultan bagi manajemen perusahaan mereka, di mana mereka ini dapat memberikan wawasan berbasis data untuk pengambilan keputusan strategis. Nah, pada contoh nyatanya proyek pengembangan produk baru. Nah, pada proyek pengembangan produk baru ini, auditor di sebuah perusahaan teknologi mungkin terlibat dalam proyek pengembangan produk baru dengan memberikan analisis biaya manfaat berdasarkan data pasar terkini. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjalankan fungsi audit, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap bisnis mereka. Nah, tantangan dan peluang bagi auditor ini dalam mengaudit perusahaan berbasis teknologi sangat kompleks. Namun menarik, di satu sisi tantangan-tantangan tersebut memerlukan keterampilan baru dan pemahaman mendalam tentang teknologi terkini. Tetapi di sisi lain juga auditor untuk meningkatkan kualitas layanan mereka serta berkontribusi lebih besar terhadap keberhasilan organisasi di era digital ini. Nah, dengan adaptasi terus-menerus terhadap perubahan serta pemanfaatan kualitas layanan mereka, serta pemanfaatan teknologi canggih, auditor ini dapat memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif dalam lingkungan bisnis yang oleh karena itu peran mereka melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan agar menghadapi tantangan masa depan dengan percaya diri. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari saya mengenai tantangan dan peluang auditor dalam mengaudit perusahaan berbasis teknologi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga dengan pemaparan materi ini akan lebih memudahkan teman-teman dalam memahami apa saja tantangan serta peluang auditor dalam mengaudit perusahaan berbasis teknologi. Saya Nur Fadisa, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.